Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, yang akrab disapa Bung Karno, lahir di Peneleh, Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dengan nama Kusno. Nama Kusno sendiri terinspirasi dari salah seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Menurut beberapa sumber sejarah, beliau memiliki 3 orang istri dan dikaruniai 8 orang anak. Bersama istri, Ibu Fatmawati, Bung Karno mempunyai anak yaitu Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati, dan Guru. Bersama istri, Ibu Hartini mempunyai anak Taufan dan Bayu, sedangkan dari istri, Ibu Ratnasari Dewi, yang merupakan wanita keturunan Jepang bernama asli Naoko Nemoto, memiliki putri bernama Kartika. Beliau bersekolah pertama kali di Tulung Agung hingga akhirnya ia pindah ke sekolah Eerste Inlandse School di Mojokerto dan berpindah lagi ke sekolah Europese Lagere School, ELS, atau sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda di Indonesia yang diperuntukkan bagi keturunan Eropa, keturunan Timur Asing atau pribumi dari tokoh terkemuka. Pada tahun 1915, Soekarno telah menyelesaikan pendidikannya di ELS dan berhasil melanjutkan ke sekolah Hogere Burger School, HBS, di Surabaya, Jawa Timur. HBS sendiri merupakan pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda untuk orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Masa pendidikan di HBS memakan waktu 5 tahun. Ketika di Surabaya, Bung Karno tinggal di kediaman Hos Cokroaminoto sehingga membuat Soekarno banyak bertemu dengan para pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin Cokroaminoto saat itu. Hal ini pula yang merupakan salah satu faktor pembentuk karakter jiwa nasionalismenya. Dan puncaknya pada 1918, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi kepemudaan, Jong Java, Pemuda Jawa. Pada tanggal 25 Mei tahun 1926, setelah lulus HBS, dia pun berhasil menyelesaikan pendidikan di THS, Technische Hogeschool atau Sekolah Teknik Tinggi yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung, ITB. Didasari semangat juang untuk Indonesia Merdeka, Soekarno merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tanggal 4 Juli tahun 1927. Hal ini membuat pihak Belanda memasukkannya ke penjara Sukamiskin di Bandung pada tanggal 29 Desember tahun 1929. Soekarno pun tidak tinggal diam. Sebagai bentuk perlawanan, meski dari balik jeruji penjara, Soekarno berhasil menyusun dan menulis konsep pidato yang kemudian beliau bacakan sendiri dalam persidangan di Landrat, Bandung pada tahun 1930. Pidato pembelaan ini dikenal dengan Indonesia Menggugat, yang berisikan tentang keadaan politik internasional dan kesengsaraan masyarakat Indonesia di bawah kekuasaan penjajah. Setelah beberapa saat menghirup udara bebas, Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus tahun 1933, dan diasingkan ke Ende, Pulau Flores. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan oleh pihak Belanda ke Provinsi Bengkulu. Beliau kembali bebas saat masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Setelah sekian lama berjuang, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri untuk proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dengan berdirinya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945,
Bung Karno mengemukakan gagasan tentang dasar negara yang disebutnya Pancasila. Setelah mendapat penekanan dari para pemuda agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, akibat dari terjadinya kevakuman kekuasaan di Indonesia, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan, Bung Karno dan Bung Hatta, dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta berhasil terpilih secara aklamasi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Kemudian pada tanggal 29 Agustus tahun 1945, pelantikan atau pengangkatan resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden dikukuhkan oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Soekarno menjabat Presiden Republik Indonesia pertama sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 hingga tanggal 12 Maret tahun 1967. Beliau meninggal pada hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta dan dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur. Demikian sepenggal kisah singkat tentang Bung Karno yang dapat Mimin torehkan kali ini. Silakan tulis saran dan kritik di kolom komentar, terlebih lagi bila ada kesalahan data dalam episode kali ini. Terima kasih, wassalam.